Lestari dengan NIM 2041050201111. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 3. Di sini saya akan mereview dan juga menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC MEI, dengan materi ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, secara teoristik, ekonomi itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah ekonomi 2 sektor, yang kedua adalah ekonomi 3 sektor, dan yang ketiga adalah ekonomi 4 sektor. Ekonomi 2 sektor itu adalah ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah, dan ekonomi 3 sektor itu adalah ekonomi dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi 4 sektor itu adalah ekonomi secara terbuka. Tapi kali ini pembahasan akan lebih fokus kepada ekonomi 2 sektor atau ekonomi tertutup tanpa kebijakan pemerintah. Nah, ekonomi 2 sektor adalah perekonomian yang terdiri dari sektor rumah tangga dan sektor perusahaan, yang merupakan bentuk yang paling sederhana dari analisis makroekonomi. Nah, mengenai penentuan tingkat kegiatan ekonomi suatu negara. Alur yang terjadi di dalam ekonomi 2 sektor itu hanya melibatkan 2 aspek saja, yaitu aspek rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Nah, gimana sih alurnya? Nah, alur menurut pasar di barang dan jasa, yaitu produsen sebagai penerima dan konsumen sebagai pengeluarannya. Yang dimaksud adalah produsen akan menerima barang atau jasa yang akan diperjualkan, dan konsumen itu akan menerima barang maupun jasa yang akan dibeli. Jadi pada konsep barang dan jasa, produsen itu sebagai penjual dan konsumen adalah sebagai pembeli atau penikmat barang yang diperjual oleh rumah tangga produsen. Nah, contoh pada rumah tangga produsen, ketika rumah tangga produsen itu memproduksi beras, maka yang dilakukan pada alur tersebut adalah alur penerimaan. Alur penerimaan seperti apa? Alur penerimaan barang dan jasa yang akan dikeluarkan kepada konsumen, dan konsumen akan mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli barang yang ada pada rumah tangga konsumen. Jadi pada intinya, ketika rumah tangga produsen itu menjual beras, maka pihak dari rumah tangga konsumen akan membeli. Jadi barang yang dikeluarkan oleh produsen itu adalah berupa beras, dan pengeluaran yang diberikan konsumen itu berupa uang. Jadi itu adalah alur di dalam rumah tangga produsen dan konsumen dalam aspek pasar dan barang dan jasa. Nah, selanjutnya adalah pada aspek faktor produksi. Nah, pada aspek faktor produksi, peran dari rumah tangga konsumen itu adalah sebagai pemakai atau pengguna. Yang dimaksud di sini adalah konsumen itu akan menggunakan jasa dari faktor produksi atau faktor rumah tangga produsen. Nah, dari pihak produsen itu adalah memproduksi atau menghasilkan suatu barang, yang misalkan dalam faktor ini adalah yang disediakan oleh rumah tangga produsen itu berupa upah, sewa, dan juga bunga. Dan yang dikeluarkan oleh rumah tangga konsumen itu berupa tanah, terus tenaga kerja, dan juga modal. Nah, yang dimaksud dalam kategori ini adalah ketika seorang rumah tangga produsen itu mendirikan suatu usaha, maka ia memerlukan alat-alat untuk produksi, misalkan mesin-mesin, terus habis itu bahan atau kebutuhan lainnya yang digunakan untuk produksi. Maka apa yang akan dilakukan oleh produsen, yaitu produsen akan membeli atau akan meminjam kepada pihak konsumen. Dan apa yang akan dikeluarkan oleh konsumen itu bisa berupa dari tenaga kerja. Itu adalah ketika si pihak konsumen itu memperjualkan jasa kita atau memperjualkan tenaga kita kepada produsen, dan produsen akan membayar kita dengan upah atau gaji. Nah, selanjutnya dari contoh tanah, misalkan dari pihak konsumen atau pihak rumah tangga itu memiliki tanah yang akan diinvestasikan kepada produsen. Nah, maka produsen langkah selanjutnya akan membeli tanah atau akan menyewa tanah kepada rumah tangga konsumen, bisa melalui secara langsung kepada rumah tangga konsumen atau melalui badan-badan keuangan atau pegadaian.
Jadi itu adalah penjelasan alur ekonomi dua sektor yang hanya melibatkan rumah tangga produsen dan juga rumah tangga konsumen. Aliran pendapatan di dalam perekonomian dua sektor itu terdapat 4. Yang pertama adalah sektor perusahaan menggunakan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangganya sendiri. Yang dimaksud di sini adalah seseorang yang mempunyai usaha akan menggunakan alat atau bahan atau mesin-mesin lainnya itu yang dimilikinya sendiri atau kepunyaannya sendiri. Yang kedua adalah sebagian besar pendapatan yang diterima oleh rumah tangga akan digunakan untuk konsumsi, yaitu membeli barang atau jasa yang dihasilkan oleh sektor perusahaan. Yang dimaksud dalam poin kedua adalah pendapatan yang diterima oleh pihak konsumen itu sebagian besar itu hanya digunakan sebagai kebutuhan konsumsi atau kebutuhan memenuhi kehidupan sehari-hari, dan sisanya itu akan digunakan untuk menabung atau melakukan investasi. Yang ketiga adalah sisa pendapatan rumah tangga yang tidak digunakan untuk konsumsi akan ditabung atau diinvestasikan kepada lembaga-lembaga keuangan. Jadi poin ketiga, ketika si rumah tangga itu mempunyai pendapatan yang lebih atau pendapatan sisa setelah dia memenuhi kebutuhan ekonominya, maka selanjutnya yang dilakukan oleh sektor rumah tangga konsumen itu adalah menabung atau meninvestasikan pendapatan yang dia miliki, misalkan untuk membeli mobil atau membeli rumah dan sebagainya. Dan yang keempat adalah pengusaha yang ingin melakukan investasi akan meminjam tabungan rumah tangga yang digunakan atau yang dikumpulkan oleh institusi keuangan. Jadi selanjutnya adalah pengusaha yang akan melakukan produksi atau meningkatkan produksi akan menambah modal biaya dengan meminjam atau menyewa dari modal rumah tangga konsumen. Selanjutnya adalah hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan yang diperoleh. Nah, dalam pendapatan rumah tangga itu adalah faktor terpenting yang digunakan untuk menentukan tingkat pengeluaran. Jadi, misalkan dalam contoh nih, pendapatan yang didapat dan juga pengeluaran dan juga adalah investasi atau dari tabungannya. Contoh nih, kita mendapatkan pendapatan masih nol atau belum punya pendapatan, tetapi tidak menutup kemungkinan kita juga harus melakukan pengeluaran untuk konsumsi setiap harinya. Misalkan dalam pendapatan itu adalah 0 dan juga pengeluaran di 125. Jadi pada tahap tabungan atau investasi itu adalah min 125. Contoh yang kedua adalah ketika kita sudah mempunyai pendapatan 100.000, maka pengeluaran akan meningkat, yaitu menjadi 200. Maka tabungan akan menurun menjadi min 100.000. Ketika penghasilan kita meningkat lagi menjadi 200, maka pengeluaran kita juga akan meningkat menjadi 275 dan tabungan kita akan mengurang, yaitu min 75. Selanjutnya, apabila kita penghasilannya berada pada tingkat atau angka 500 dengan pengeluaran sama 500, maka tabungan yang akan kita investasikan itu adalah 0. Dan ketika pendapatan kita itu meningkat, yaitu pada titik 600 atau 700, maka pengeluaran kita juga akan meningkat, yaitu pada titik 600 pengeluaran kita adalah 575 dan yang akan kita tabungkan atau kita investasikan yaitu sisa dari 600 dikurangi 575 yaitu 25. Maka yang bisa kita tabung itu adalah 25.000, dan ketika pendapatan kita berubah menjadi 700, maka pengeluaran kita juga akan bertambah menjadi 650 dan tabungan kita pun akan meningkat menjadi 50.000. Begitupun seterusnya. Jadi itu adalah beberapa contoh hubungan antara konsumsi dan juga pendapatan yang berpengaruh pada pengeluaran kita. Selanjutnya adalah pada pendapatan yang rendah, rumah tangga akan menggunakan tabungan terakhirnya atau menggunakan harta sebelumnya atau bisa menggunakan warisannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-harinya. Dan kedua adalah kenaikan pendapatan itu juga akan menaikkan tingkat konsumsi dan juga tingkat pengeluaran, dan juga akan berpengaruh kepada tabungan yang akan kita investasikan.
Dan pada pendapatan yang tinggi dalam rumah tangga itu akan digunakan investasi atau menabung untuk memenuhi kebutuhan setelah kebutuhan konsumsi. Selanjutnya adalah kecondongan mengkonsumsi. Ini ada dua. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. Perbandingan di antara pertambahan konsumsi yang dilakukan dengan pertumbuhan disposable income yang diperoleh. Yang dimaksud di sini adalah bertambahnya ekonomi atau kebutuhan konsumsi dengan perbandingan antara apa yang kita dapat atau pendapatannya. Selanjutnya adalah kecondongan mengkonsumsi. Kecondongan mengkonsumsi itu ada dua. Yang pertama, kecondongan mengkonsumsi marginal atau MPC. Yang dimaksud di sini adalah perbandingan di antara pertumbuhan konsumsi yang dilakukan dengan pertumbuhan disposable income yang diperoleh. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana ia membandingkan antara pertambahan atau pengeluaran konsumsi dengan apa yang didapatkan atau pendapatan yang diperoleh. Nah, pada titik ini adalah orang itu tetap harus mengkonsumsi atau mengeluarkan uang untuk melakukan kegiatan atau memenuhi kebutuhan konsumsi meskipun dia belum mempunyai pendapatan hingga ia mendapatkan pendapatan yang terus naik, maka ia akan bisa menabung atau menginvestasikan hartanya atau pendapatannya untuk masa depan. Yang kedua adalah kecondongan menabung rata-rata atau menunjukkan perbandingan di antara tabungan investasi dengan pendapatan disposable. Jadi di sini membandingkan yaitu pendapatan yang diperoleh dan juga tabungan yang akan dikeluarkan untuk investasi. Selanjutnya adalah fungsi konsumsi dan tabungan. Pada fungsi konsumsi yaitu menggambarkan sifat hubungan antara tingkat konsumsi rumah tangga dalam perekonomian dengan pendapatan nasional yang dirumuskan dengan C sama dengan A plus BY atau C sama dengan A plus BYD. Selanjutnya adalah fungsi dari tabungan. Suatu fungsi yang menunjukkan tingkat tabungan rumah tangga di dalam perekonomian dengan pendapatan nasional dengan rumus S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung Y atau S sama dengan min A plus buka kurung 1 min B tutup kurung YD. Nah, itu adalah rumus dari fungsi konsumsi dan juga fungsi tabungan. Pengertian investasi dan juga fungsi dari investasi. Nah, investasi itu biasa dikenal dengan penanaman modal atau investasi itu adalah merupakan komponen kegiatan yang menentukan pengeluaran agregat. Nah, investasi juga merupakan pengeluaran atau perbelanjaan atau penanaman modal dengan memenuhi perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang atau jasa yang tersedia di dalam perusahaan. Nah, selanjutnya adalah untuk apa sih investasi atau meliputi apa saja itu investasi. Yang pertama adalah pembelian barang modal. Contohnya kita membelikan mesin, membeli alat-alat produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industri di dalam perusahaan. Yang kedua adalah penggantian barang-barang modal yang telah didepresiasikan atau barang yang sudah lama dan juga barang yang sudah rusak itu diganti dengan barang yang baru. Yang ketiga adalah pengeluaran untuk pembangunan kantor dan pabrik. Dan yang keempat adalah pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjualkan. Nah, jumlah investasi itu disebut dengan investasi bruto, sedangkan investasi neto itu didapat dari investasi bruto dikurangi dengan pendapatan. Selanjutnya adalah faktor-faktor penentu investasi. Yang pertama adalah tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh. Yang dimaksud di sini adalah ketika kita meramalkan atau mentarget bahwa akan menaik tahun depan atau di masa yang akan datang, maka investasi yang dilakukan akan bertambah. Nah, begitu juga sebaliknya ketika peramalan atau menganalisa investasi atau produksi yang kita lakukan di masa depan itu akan berkurang, maka investasi yang dilakukan juga akan berkurang atau memiliki kuasa
kewaspadaan dan juga rentah. Yang kedua adalah suku bunga yang akan mempengaruhi tingkat investasi. Yang ketiga adalah ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan. Dan yang keempat adalah kemajuan teknologi. Kelima, tingkat pendapatan nasional dan juga perubahannya. Dan yang keenam adalah keuntungan yang diperoleh dari perusahaan. Fungsi investasi adalah menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan juga tingkat pendapatan nasional. Di sini ada dua fungsi investasi ekonomi, yaitu fungsi investasi yang besarnya tetap atau juga investasi yang tidak terpengaruh dengan besarnya pendapatan. Yang kedua adalah investasi berpengaruh. Yang dimaksud di sini adalah investasi yang besarnya itu dipengaruhi oleh besarnya pendapatan nasional. Semakin tinggi juga pendapatan nasional, maka semakin tinggi juga investasinya. Selanjutnya adalah keseimbangan perekonomian negara. Dalam perekonomian dua sektor, keseimbangan perekonomian negara itu akan tercapai apabila satu, ketika pendapatan nasional sama dengan konsep atau pendapatan investasi. Dengan diberikan rumus Y sama dengan C plus 1. Dan yang kedua adalah investasi sama dengan tabungan dengan rumus 1 sama dengan X. Nah, dalam contoh nih ada tabel, yaitu pendapatan nasional, tabel konsumsi, tabungan, investasi, pengeluaran agregat, dan juga keadaan ekonomi. Nah, meskipun di dalam contoh ini memiliki pendapatan 0, atau bisa dikatakan dalam suatu negara belum mempunyai pendapatan, itu adalah dilambangkan dengan angka 0, tetapi negara itu juga harus tetap mengeluarkan kebutuhan atau mengeluarkan untuk kebutuhan konsumsinya dengan angka 90. Berarti dia masih minim atau min tabungan 90.000 juga. Tetapi dia juga harus melakukan investasi 120 dan pengeluaran agregatnya itu adalah 210. Nah, dalam keadaan ekonomi seperti ini itu masih dalam keadaan ekspansi. Selanjutnya, ketika kita memiliki pendapatan, yaitu pendapatan 120, maka tingkat konsumsi kita akan menaik juga menjadi 180, dan juga tabungan kita akan menurun menjadi min 60, dan investasi kita tetap sama 120, dan pengeluaran agregat kita akan bertambah menjadi 300. Nah, ketika pendapatan itu berada pada tingkat 480, maka konsumsi kita juga akan bertambah menjadi 450, dan tabungan kita akan bertambah, yaitu dengan pengurangan dari pendapatan nasional 480 dikurangi dengan konsumsi 450, yaitu sisa 30, dan yang akan kita investasikan itu adalah 120, dan pengeluaran agregatnya menjadi 570. Dan dalam keadaan ini itu masih terjadi ekspansi. Namun ketika pendapatan kita itu bertambah dan pada titik atau angka dalam contoh 840, maka konsumsi kita juga akan menaik atau akan bertambah menjadi 720. Maka tabungan kita pun juga akan bertambah, yaitu 840 dikurangi dengan 720, maka sisanya itu menjadi 120, dan juga kita akan menginvestasikan menjadi 120 juga dengan pengeluaran agregat yaitu 840. Dalam keadaan ekonomi seperti ini itu adalah keadaan ekonomi seimbang. Jadi antara pengeluaran dan juga konsumsi dan juga tabungan itu sama-sama seimbangnya. Selanjutnya adalah jika pendapatan bertambah menjadi 960, maka akan terjadi surplus. Contohnya, jika pendapatan nasionalnya 940, maka konsumsi juga akan meningkat menjadi 810. Jadi tabungan yang akan kita tabungkan atau kita investasikan yaitu 960 dikurangi 810, yaitu sisanya 150 dengan investasi angka 120, dan juga pengeluaran agregat bertambah menjadi 930. Dalam keadaan ini, maka keadaan ekonomi yang timbul adalah kontraktif atau surplus atau mengalami kenaikan. Jadi itu adalah penjelasan mengenai tabel atau contoh dari angka pendapatan nasional dalam triliun rupiah.
Mungkin itu saja yang dapat saya review atau saya tanggapi dari materi yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI. Saya mohon maaf jika terdapat kekeliruan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu wafiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.